Baik, pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menanam terong yang kemarin ya. Nah, sekarang kita coba pilih-pilih bibit terongnya yang bagus-bagus terlebih dahulu ya. Karena saya dapat kemarin namanya dikasih jadi apa adanya. Nah, nanti kita pilih-pilih yang bagus baru yang kita tanam. Nah, kita akan menanam terong ini di media yang kemarin sudah kita berikan perlakuan, media bekas ya, media bekas yang sudah kita berikan perlakuan sedikit ya untuk memperbaiki kondisi tanahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke, ini kondisinya memang ya kondisinya udah meleok-leok ya. Ini batangnya ada yang melintir-melintir kayak gini nih. Sudah etiolasi dan segala macam kayaknya kemarin ya. Jadi kita perlu lakukan pemilihan ya, pemilihan. Walaupun nanti yang tidak terpilih tetap kita tanam aja ya, kita tanam aja ya. Eman-eman ini kalau tidak ditanam atau kalau dibuang begitu tuh sayang banget. Kita tanam aja nanti di tempat yang lain. Jadi yang untuk di pot, karena kita sedianya potnya cuma beberapa ini, 2, 4, 6, sekitar 7. Jadi kita butuh 14 bibit aja. 14 bibit aja. Nah, kenapa masing-masing pot kita tanam 2? Nah, ini karena melihat kondisi bibit seperti ini. Bibit seperti ini kondisinya kan kurang fit, kurang bagus ya. Jadi khawatir saja sih sebenarnya, kalau kita tanam satu nanti mati satu, udah beres kita. Jadi satu pot kita tanam 2 untuk cadangan untuk sulaman ya, nanti untuk sulaman. Itu sih maksudnya. Tapi kalau misalnya nanti dua-duanya tumbuh bagus, ya sudah, biarkan aja dua-duanya tumbuh di pot ini. Toh juga media segini banyak nih, volume segini nih untuk dua tanaman berani sih sebenarnya, berani. Jadi tergantung kebutuhan ya pemirsa ya. Kalau misalnya kebutuhannya untuk konsumsi di rumah juga karena tidak ada ukuran yang harus dipatok, ya sudah dua pohon aja enggak apa-apa. Oke, baik pemirsa. Jadi jika pemirsa memiliki bibit yang berasal dari luar daerah ya, mungkin pemirsa pernah mendengar ya, ada petani atau ada bibit yang tidak langsung kita tanam pemirsa. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat ya, beberapa hari, bahkan bisa sampai tergantung kondisi bibitnya. Kadang-kadang kita beli bibit nih dari daerah pegunungan tuh, yang biasanya yang untuk perbanyakan benih bibit gitu ya. Ya, sementara kita akan menanamnya di daerah yang kondisi iklimnya berbeda ya. Misalnya kondisinya agak panasnya itu agak gimana gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini pemirsa, kita perlu memberikan kesempatan untuk bibit-bibit yang akan kita tanam ini untuk proses aklimatisasi namanya, kalau kalau nggak salah ingat ya di pelajaran waktu sekolah pertanian dulu ya, aklimatisasi itu. Jadi memberikan kesempatan untuk bibit ini beradaptasi ya, singkatnya itu sederhananya itu beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya dulu gitu ya. Jangan sampai dia datang kemudian langsung ditanam gitu kaget ya dengan kondisi yang ada di sana ya. Sebenarnya tanaman itu juga sama seperti kita ya, manusia ya. Ya, sebagian petani kadang-kadang mereka tidak mengatakan aklimatisasi ya, tapi biasanya mereka mengatakan ini bibit saya biarkan dulu, kata saya jemur dulu begitu kan. Nah, sebenarnya kalau ada yang menjawab seperti itu adalah proses aklimatisasi yang dilakukan oleh para petani-petani hortikultura itu sebenarnya ya, yang umumnya yang biasanya membeli bibit dari luar daerah gitu pemirsa ya. Ya, jadi itu adalah salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan ya pemirsa ya.
Kemudian yang kedua yang perlu kita juga lakukan atau perhatikan ya dalam proses, penanaman, bibit yang kondisinya seperti ini adalah, kita perlu mengurangi beberapa bagian daun dari tanaman ini pemirsa ya. Diingat ya beberapa bagian daunnya bukan bukan batang utamanya yang dipotong. Jadi, beberapa bagian daunnya, dikurangi lah ya, dikurangi sedikit, yang misalnya yang sudah agak, mati atau kering gitu tuh dibuang dan, yang lainnya nanti dikurangi, sepertiga lah ya, sepertiga bagian dari daun-daun yang, masih ada, itu biasanya kita buang ya, kita kurangi gitu ya, kita kurangi. Iya, jadi tujuan kita mengurangi daun, bibit tanaman ini pemirsa, jadi begini, memang agak-agak jelimet ya penjelasannya, tapi sederhananya begini aja deh. Ada jenis-jenis tanaman yang secara alami mengurangi daunnya dengan cara menggugurkannya di musim-musim kemarau atau musim panas. Nah, untuk mengurangi laju transpirasi atau penguapan pemirsa. Nah, sebagai upaya untuk mempertahankan suplai air untuk kebutuhan hidup tanaman itu sendiri sih sebenarnya. Jadi mereka melakukan pengguguran daun atau pengurangan daun secara alami. Nah, hubungannya dengan kita mengurangi daun pada bibit tanaman kali ini adalah yang notabene ya pertumbuhan tanaman bibit ini kan belum stabil ya, akarnya belum masuk ke tanah, kemudian baru akan proses penyesuaian dan sebagainya. Maka ini si tanaman ini masih masih seperti bayi gitu ya. Nah, dalam hal-hal tertentu dia memang harus dibantu. Nah, untuk membantu tanaman mengurangi laju transpirasi atau laju penguapan yang cukup tinggi ya, kita harus mengurangi daunnya. Itulah kita harus bantu dia untuk mengurangi daunnya. Kira-kira sih sederhananya seperti itu ya menurut saya. Dan dan kalau misalnya ingin penjelasan lebih detail gitu tuh kan, lebih detail, ada beberapa channel dan salah satu channel yang sering menjadi rujukan atau referensi saya, adalah channel, sisi lain, tumbuhan sekarang berubah nama ya dia ya? Sisi lain agrikultur kalau nggak salah ya. Oke, thank you banget ya Bang Roni ya. Nanti apa ya, mungkin jika ada yang butuh penjelasan lebih detail ya bisa ke Bang Roni nih, bisa ke Bang Roni atau kalau misalnya juga ke kami pun ya kami akan berusaha menjawab nanti mencarikan referensi-referensi yang akurat ya terkait dengan proses fisiologis dari tanaman itu sendiri. Gitu ya pemirsa ya. Ya, kemudian setelah beberapa perlakuan ini kita berikan ke tanaman ya, ya proses aklimatisasi, kemudian memotong atau mengurangi beberapa bagian daun dari tanaman dan dirasa sudah cukup ini ya, sudah cukup waktunya untuk melakukan penanaman, ya sudah tinggal langsung ditanam aja di media yang sudah kita siapkan tentunya ya pemirsa ya. Nah, jangan lupa satu hal ya, jangan sampai menyiapkan medianya bebarengan dengan mau menanamnya gitu ya. Jadi media tanamnya ini pemirsa ya sudah saya siapkan jauh-jauh hari ya. Paling tidak minimal seminggu sebelumnya lah, sebelum tanam gitu udah disiapin. Nah, jadi proses perlakuan terhadap medianya itu udah kita berikan atau udah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Termasuk seperti yang kita lakukan kemarin ya, membuat racikan media tanam dari sisa-sisa media tanam yang terdahulu yang pernah kita gunakan kembali, tidak ada yang baru hanya pemberian nutrisinya ya, kita recovery di situ. Jadi dengan harapan nutrisi yang kita berikan itu bisa memperbaiki kondisi tanah yang sudah pernah dilakukan untuk menanam. Nah, jadi kalau misalnya dilakukan bebarengan ini memang resikonya agak ini ya, agak besar ya untuk
tanaman bisa tumbuh dengan baik. Iya, jika kita menyiapkan media tanam bebarengan dengan waktu akan menanam bibitnya, dikhawatirkan media tanam ini sendiri nanti masih belum stabil ya, masih belum stabil kondisinya. Bisa jadi bahan-bahan organik yang kita tambahkan ke dalamnya itu masih mengalami proses ini ya, dekomposisi dan sebagainya, yang bisa mengeluarkan zat-zat metan ya dari hasil proses dekomposisi itu, sehingga dikhawatirkan bibit tanaman yang masih sangat imut, sangat kecil ini, yang masih dalam proses aklimatisasi ini, mendapatkan kondisi yang demikian itu, ini sangat berbahaya sekali. Jadi itu saja sih pemirsa. Maka dari itu kita harus memberikan kesempatan untuk media tanamnya itu sendiri stabil dulu ya, kondisinya. Jadi sama-sama ini ya, media tanamnya kondisinya stabil, kemudian kondisi bibit yang kita akan tanam pun juga sudah mengalami proses aklimatisasi yang cukup, sehingga ketika kita menanam di media tanam yang sudah stabil, harapannya tanaman bisa langsung tumbuh dengan baik. Gitu ya pemirsa. Itu saja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.